Ya, kalau kita sama uang aja saudaraku tidak setia, artinya kita tidak bisa mengembalikan, kita tidak bisa jujur, kita tidak bisa setia dengan harta orang lain, kita suka ngecek duitnya orang dan lain sebagainya. Saudaraku, bukan saya yang ngomong, saudaraku, berkat tidak akan turun karena siapa yang mau memberikan hartamu di muka bumi ini? Itu adalah satu prinsip, saudaraku. Makanya Alkitab berkata orang yang memberi, ada orang yang menyebar harta semakin kaya. Kenapa? Ya karena ketika dia setia, saudara-saudaraku, dia memberi, maka Tuhan mempercayakan harta itu kepadanya. Katakan amin. Mari kita berdoa. Hamba berdoa Tuhan untuk jemaat yang murah hati ini. Tidak ada kolektor, tetapi mereka setia, mereka cinta kepada Tuhan. Mereka memberi, ya Tuhan, mendukung pelayanan gereja ini. Hamba berdoa ya Tuhan, ketika mereka memuliakan Tuhan dengan harta mereka, hamba berdoa maka lumbung-lumbung mereka akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah. Dan biarlah bejana pemerahan mereka akan meluap dengan air buah anggurnya, sesuai dengan Amsal pasal 3. Dan hamba berdoa sesuai dengan Lukas pasal 16, maka Tuhan akan mempercayakan kepada mereka harta sesungguhnya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita berkata amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Amin. Thank you worship team. Dalam 45 menit kembali, puji Tuhan. Buka bersama dengan saya Kisah pasal yang kedua. Judulnya adalah Pentakosta. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Saya tahu saudaraku, minggu lalu kita harusnya merayakan Pentakosta minggu yang kemarin. Tetapi karena kita ada guest speaker, Pastor Samuel Sianto, saudara-saudaraku, jadi saya sebagai gembala senior saudara mau menekankan kembali pentingnya Pentakosta. Saya memberi judul khotbah saya pagi hari ini, Bahasa Roh, saudara-saudara. Karena apa? Karena saudara ada di dalam gereja Pentakosta. Gereja Bethany Sydney adalah gereja Pentakostal karismatik. Ya, ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka, perhatikan di situ, lidah seperti nyala api. Semua berkata lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata, perhatikan, dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Semua berkata amin. Saudara-saudaraku, ketika kita ada di kita dimulai saudaraku pada zaman Bapa dan Kreator. Kemudian saudaraku kita ada zaman anak the Savior, Lord Jesus Christ. Tetapi sekarang kita ada di zaman God of the Holy Spirit, saudaraku, di mana God to empower. Dan kalau saudara melihat, saudaraku, movement daripada Pentakosta yang dimulai di di tahun 1906, saudaraku, bapak-bapak gereja percaya bahwa the blessing of the Holy Spirit itu ada 3. Ya, tentu yang pertama, saudaraku, the blessing of the Holy Spirit, berkat daripada Roh Kudus membawa engkau untuk di dalam pertobatan, regeneration, sehingga engkau bisa percaya Yesus Kristus Tuhan. Sebab tidak ada seorang pun bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau bukan dari Roh Kudus. Itu berkat yang pertama. Berkat yang kedua, mereka percaya, saudaraku, adalah the sanctification. Karena Roh Kudus turun, itu seperti api, dia membaptis kita dengan api, saudaraku. Dia akan menyucikan semua yang jelek-jelek, yang buruk-buruk itu, sehingga kita berubah, saudara-saudara. Makanya, saudaraku, the early churches of the Pentecostal itu kebanyakan holiness movement, ya, satu gerakan kekudusan. Oh, hidup kudus, hidup kudus. Tetapi, saudaraku, berkat yang ketiga daripada Roh Kudus adalah, saudaraku, memberikan saudara power, memberikan saudara kuasa. Oh, saudaraku, engkau akan menerima kuasa, engkau akan menerima dinamis, engkau akan menerima power seperti dinamit. Boom, begitu, meledak begitu ketika Roh Kudus turun atas engkau, dan engkau akan menjadi saksi Tuhan. Oh, haleluya. Nah,
ketika Pentakosta itu terjadi, saudaraku, ketika Roh Kudus datang, saudara-saudara, oh haleluya, ternyata bentuknya adalah seperti lidah. Bagi saudara yang tidak tahu lidahnya, Pak kok jorok ya? Ya memang agak, ya saya juga nggak tahu. Karena kalau saya baca Alkitab ketika Tuhan Yesus itu keluar dari air, Alkitab berkata Roh Kudus turun, saudara-saudara. Semua orang melihat manifestasinya, bukan burung merpati, tapi manifestasinya seperti burung merpati. Bukankah bagus, saudara, kalau ada merpati di atas kepala kita? Bukankah bagus kalau Roh Kudus turun dari cahaya? Oh, Roh Kudus itu seperti bintang begitu. Paling tidak kalau bentuknya seperti binatang begitu, seperti singa dari Yehuda di atas kepala kita masing-masing. Ternyata tidak ketika Roh Kudus datang, saudara. Manifestasinya semua orang melihat lidah. Ternyata lidah di atas kepala kita, saudara. Seperti nyala api. Jadi lidah itu kayak kebakaran tapi di atas kepala kita. Saya percaya, saudara-saudaraku, ini bukan satu kebetulan. Justru sengaja disampaikan kepada saudara dan kepada saya bahwa ketika Roh Kudus turun, yang pertama kali Roh Kudus mau ambil dari saudara, yang pertama kali Roh Kudus mau mengurapi, yang pertama kali yang Roh Kudus mau memberikan kuasa di atas diri saudara adalah ini, lidah saudara. Haleluya. Makanya saudaraku, manifestasi pertama yang terjadi, penuh mereka dengan Roh Kudus dan mereka mulai berkata-kata, speaking in tongue, gitu ya, berbicara di dalam bahasa yang lain, berbicara di dalam bahasa roh. Itu sebabnya, saudaraku, gereja kami masih memiliki, saudaraku, statement of belief. Sampai hari ini, we believe in the Holy Spirit baptism of the Holy Spirit, with the first initial physical speaking in tongue, dengan tanda atau bukti awal secara fisik engkau berdoa di dalam bahasa roh, engkau berbicara di dalam bahasa roh. Dan adalah tugas saya, saudaraku, kalau saudara beribadah tertanam di gereja ini, target saya semua saudara harus bisa berdoa di dalam roh. Gak ada kata amin? Amin. Ini Alkitab, saudara-saudara, ini jelas terjadi. Kenapa Pak harus lidah? Karena saya percaya, saudara, the blessing of Holy Spirit, saudara, adalah untuk membatalkan, adalah untuk membalikan kutub daripada menara Babel. Saudara perlu tahu bahwa 4.100 tahun yang lalu, mungkin lebih, saudaraku, terjadilah menara Babel. Alkitab berkata di Kejadian pasal yang ke-11, adapun seluruh bumi itu satu bahasanya, satu logatnya. Jadi cuma satu bahasa, satu logat, mereka semuanya bicara satu bahasa. Dan karena mereka berbicara satu bahasa, mereka very powerful. Mereka penuh dengan kuasa. Makanya saudaraku, mereka berkata, marilah kita membuat batu bata, membakarnya baik-baik, dan kemudian bata itu dipakai sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita mencari nama supaya jangan kita terserah ke seluruh bumi. Saudaraku, mana bisa engkau membangun menara sampai ke langit hanya dengan tanah liat, hanya dengan batu bata? Mereka nggak punya teknologi macam-macam. Tetapi saudaraku, karena mereka punya bahasa yang spesial, punya logat yang spesial, punya gaya bicara yang spesial ini, saudaraku, kita berkata mereka ini satu bangsa, Tuhan ini yang ngomong, dan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dengan kata lain, Tuhan ngomong begini, karena mereka ini satu bangsa, mereka ini satu bahasa untuk semuanya. Apa yang mereka kerjakan pasti akan terlaksana. Wow, luar biasa kan, saudara-saudara? Jadi ada satu pertanyaan bahwa ini yang hebat, ini siapa? Saya mau katakan kepada saudara, yang hebat adalah kuasa bahasanya. Loh, kenapa Pak? Karena setelah itu terjadi dipencar-pencar, bukan? Ya, bagaimana Tuhan menyerahkan mereka semua? Baiklah kita turun dan mengacaukan di sana. Perhatikan, manusianya bukan. Dikacau balaukan di sana apa? Bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing.
Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Karena di situ dikacau balaukan Tuhan. Apa? Manusianya bukan. Bahasanya seluruh bumi. Dari situ mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Kalau saya jadi Tuhan, saudara-saudaraku, saya nggak perlu mengacaukan bahasa. Nggak perlu. Lawang saya mindahkan Filipus aja dari Yerusalem perjalanan ke Gaza, pindah ke Asdod di tempatnya Filistin dalam sekejap, pindah, langsung pindah. Kalau saya jadi Tuhan, langsung saudara lain, kamu Papua, kamu Ukraina, kamu pindah ke Afrika. Saudara, saya bisa melakukan itu, yes apa enggak, saudara-saudara. Tetapi kenapa Tuhan mengacaukan bahasa? Karena ada sesuatu yang luar biasa di dalam bahasa itu, karena cuma satu bahasa. Oh, saudaraku, kalau engkau bisa bahasa itu, apa yang kau kerjakan pasti berhasil. Dengan kata lain demikian. Pertanyaannya, bahasa apa itu, Pak? Nah, kalau saudara ketemu dengan orang Yahudi bangga. Bahasa Ibrani dong. Bukankah kita bahasa yang paling tua, bahasa yang dipakai Tuhan? Saudara-saudaraku, ya kalau menurut saya sih ada keliru, saudaraku, orang Yahudi ngomong begitu. Karena bahasa Ibrani itu muncul, yang memang saya percaya itu the language of God yang Tuhan pakai untuk berbicara kepada manusia. Tuhan berbicara kepada Abraham dengan cara itu, saudara-saudaraku, kita tahu itu Ibrani. Tapi sebelum itu saya yakin itu bahasa yang keluar somehow, bahasa malaikat, saudara-saudara, atau bahasa yang dari roh mereka, saudaraku. Jadi bahasanya powerful, bukan saja bahasa yang pakai otak, tetapi bahasa dari hati. Wow, saudara-saudara. Jadi saudaraku, 4.100 tahun yang lalu dikacaukan bahasa. Kemudian tiba-tiba muncul, saudaraku, seorang nabi, saudaraku, namanya Sefanya. 638 BC, 638 tahun sebelum Yesus lahir, before Christ. Dan dia berkata nanti ketika keselamatan itu tiba, ketika Mesias itu datang, for then, pada saat itu, I will restore to the peoples a pure language, that they all may call on the name of the Lord to serve Him with one accord. Pada saat itu, janji keselamatan itu, aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, kepada semua bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekalian yang mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu. Saudara-saudara yang terkasih, jadi Babel, bahasa dikacaukan. Sefanya ngomong, 638 tahun kemudian nanti Mesias datang, ya. Yang Tuhan mau pulihkan adalah bahasanya. Aku akan memberikan satu bahasa yang pure, bahasa yang bersih, bahasa yang luar biasa, satu untuk semua bangsa-bangsa, sehingga mereka bisa satu hati, bahu-membahu, at one accord to serve God. Kapan itu terjadi nubuatan Sefanya? Apakah sudah terjadi? Sudah. Pada waktu the day of Pentecost. Haleluya. Itu sebabnya kalau saudara membaca, saudaraku, artikel dari Debbie Rosenwick, dia ahli Jewish history dan ahli Jewish philosophy dari Bar Ilan University. Dia menulis di artikel di Israel Forever Foundation. Dia berkata Kejadian pasal yang ke-11, ketika Tuhan mengacaukan bahasa, langsung bahasa kacau, muncul 70 bangsa, saudara-saudara. Dan kemudian dia berkata, dia percaya bahwa pada waktu the day of Pentecost, paling sedikit ada 70 bangsa yang hadir di Yerusalem pada saat itu untuk merayakan Passover. Dan mereka semua mendengar 120 orang itu berbicara di dalam satu bahasa untuk semua bangsa. Apa itu? Bahasa roh. Wow. Jadi Pak, maksud Bapak, maksud saya adalah engkau perlu berbicara di dalam bahasa yang murni ini. Engkau perlu berbicara di dalam the pure language ini. Bukankah ini adalah satu blessing untuk membalikan kembali kutukan daripada Babel? Karena apa? Ketika manusia memberontak, mereka punya kuasa bahasa itu. Tuhan angkat bahasa itu. Tetapi hari ini, saudaraku, bahasa itu diberikan lagi kepada saudara dan saya. Sehingga ketika engkau berbicara di dalam bahasa itu, saya berdoa supaya apa yang direncanakan, apa yang saudara lakukan akan Tuhan buat berhasil. Semuanya akan terlaksana. Yang setuju katakan amin. Yang setuju tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Jadi penting sekali. Kenapa
penting? Karena the pure language. Saya ingat ketika saya mengajar saudaraku di SOM, ini adalah bahan SOM, saudaraku, Holy Spirit, ya. Saudara-saudaraku, waktu saya kuliah umum, saya mengajar di bahasa di dunia ini, yang pure bahasa apa? Saya ingat Andre langsung ngomong Inggris, oh bukan Jerman, ya betul Andre. Iya. Ketua pemuda kita Andre, kamu angkat tangan dong. Tinggi, nah, gitu ya. Ya, saudara-saudara, karena Gideon balik, puji Tuhan, apa mau jadi ketua lagi? By the way, Gideon itu dokter sekarang, saudara-saudara. Saya belum pernah lihat anak muda kita lulus dokter, sertifikatnya 3, dikirim semua ke saya. Saudaraku, with honors, with distinction, with honors, waduh. Iya, siapa beli pendekangan? Padahal nggak ada hubungannya. Anyway, saudara-saudaraku, mereka ngomong begini, anak muda ngomong begini, loh Pak itu Jerman. Terus mereka mulai sadar, oh ya ternyata Jerman pun nggak mau nih, karena kecampuran sama bahasa ini. Inggris pun tidak mau nih, Indonesia pun nggak mau nih, karena ada bahasa Arab dan lain sebagainya. Kemudian mereka ngomong, oh ya bahasa yang paling mau nih adalah Sanskerta, ya paling tua. Tidak ada satupun bahasa yang mau nih di dunia. Yes? Kenapa? Karena semua bahasa di muka bumi ini, itu semua ada kata-kata kutuk, kata-kata negatif, kata-kata swearing, ada. Kalau saya orang Inggris, saya marah, saya bisa marah-marah pakai bahasa Inggris. Iya Pak ya? Saya saudara orang Jawa, saya ngomel-ngomel pakai bahasa Jawa. Saya mengutuk, ada karena setiap bahasa, ada bahasa-bahasa kotor, bahasa-bahasa kasar saudaraku. Tetapi satu-satunya bahasa yang tidak punya vocabulary kotor itu bahasa roh. Yes? Saya nggak suka sama Pak Freddy. Saya marah-marah sama dia, tapi pakai bahasa Saudara tahu, kalau saudara ngerti bahasa itu, terjemahan artinya apa? Oh aku memberkati Pak Freddy, dia diberkati, dia dikasihi, dia disayang. Saudara mau ngoceh, mantel, saudara ketemu istri saudara, mantel, saudara marah sama suami saudara marah sama bos saudara mau mengutuki ngoceh begini, tapi saudara keluar di dalam apa itu Tuhan memberkati musuhku, ya. Oh Tuhan tolong dia, Tuhan jamah dia. Itu bahasa yang murni. Makanya saudara-saudaraku, saya kalau mencari saudaraku kuasa bahasa roh di dalam buku Psalm, saudara kan ketemu mungkin 10 atau 12 hari ini mungkin nggak bisa semua. Saya pilih 5, semoga cukup saudara-saudara waktu. Yang pertama saudara, kenapa penting? Karena ada fungsinya. Fungsinya supaya mulutmu ada berkat dan ada kuasa. Sekali lagi saudaraku, tujuannya adalah mengapa bentuknya lidah supaya ada kuasa, ada berkat. Dan saya berdoa supaya di dalam lidahmu ada berkat, di dalam bahasamu ada berkat, di dalam doamu ada berkat. There is power, there is dunamis power in your mouth, in your lips. There is blessing in your mouth, there is life in your mouth. Haleluya. Kenapa? Sebab kita semua, Yakobus pasal yang 3, semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Siapa di sini yang sempurna? Tidak ada. Saya juga yang sempurna. Ya, siapa yang mau menjadi sempurna? Seperti Tuhan mau kepingin. Bagaimana menjadi sempurna? Tidak boleh bersalah dalam perkataan. Banyak motivator berkata gini, makanya jangan cepat-cepat ngomong. Sebelum ngomong bicara dulu. Karena bicara itu gratis. Makanya kalau ada di dalam percakapan jangan cepetan keceplosan ngomong. Kita semua tahu gitu, saudara-saudara. Tapi walaupun saya sudah mikir ketika saya ngomong juga keceplosan juga, saudara-saudara. Ya, makanya ketika saya berbicara, pernah nggak saudara ketemu dengan orang yang kalau berbicara saudara pedes, tajam. Saudara nggak mau dekat-dekat sama dia. Saudara-saudara, tajam, saudara-saudara. Karena apa? Karena begitu dia ngomong, saudara rasanya mau jauh. Karena begitu dia ngomong, oh sakit hati saudara. Begitu dia berbicara, jantung saudara berdebar-debar. Begitu dia ngomong, tekanan darah saudara naik. Begitu dia ngomong, apapun yang dia ngomong, saudara-saudara, kau iya. Haleluya. Coba nolak kanan kiri. Ada nggak orang seperti itu di tengah sini?
Ada nggak orang seperti itu, saudaraku, di keluarga kita? Ada, banyak. Saya termasuk. Kadang-kadang saya ngomong pun bisa keliru, saudara-saudara. Iya. Karena apa? Karena kadang-kadang kita tidak mengerti, saudaraku, apa yang kita ngomongkan. Ya, kita nggak lagi tercemari. Tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi racun yang mematikan. Makanya penting, makanya kalau saudara berdoa, saudaraku, kadang hilang bahasa Indonesia, hilang bahasa Inggris, saudaraku. Terima kasih kita karena bekasih kita karena bekasih kita karena bekasih. Artinya apa, saudaraku? Ada kuasa. Taruh tangan saudara di dalam mulut saudara, tumpang tangan, katakan ada kuasa dalam mulutku, ada berkat dalam mulutku, ada kehidupan di dalam mulutku. Katakan amin. Ayo tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oh, haleluya. Kenapa penting bahasa roh ini, saudaraku? Supaya mulutmu ada kuasa dan ada berkat. Yang kedua, intimate relationship dengan Tuhan. Hubungan yang intim dengan Tuhan membawa saudara lebih dekat kepada Tuhan. Siapa yang mau lebih dekat sama Tuhan? Lambaikan tangan saudara. Amin. Caranya bagaimana, Pak? Saya lebih dekat dengan Tuhan. Banyak saudara baca firman, berdoa, puasa, menyanyi. Tetapi saudaraku, ini pasti berdoalah di dalam roh. Kenapa? Karena 1 Korintus 14, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Oh, haleluya. Ketika saudara lihat semua yang ada di mimbar ini, ketika kami mulai berdoa di dalam roh, saudaraku, saya nggak ngomong sama saudara, enggak. Saya ngomong sama Tuhan sendiri. Saudaraku, karena apa? Karena tubuh saya terbatas, jiwa saya terbatas. Hanya oleh Roh Kudus saja, saudara-saudaraku, saya bisa dekat. Di dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, kita karena dekat sama Tuhan. Kalau saudara mau dekat sama Tuhan, banyaklah berdoa di dalam roh. Haleluya. Saya sama istri saya, saudaraku, kemarin FA luar biasa, saudaraku, di rumah Pak Saud, saudaraku, saya berkata bahwa gara-gara lockdown saya hubungan suami istri kami semakin intim, saudaraku, sekarang ya. Kami jalan sama-sama, kami bisa guyon sama-sama, saudaraku, ada sukacita sama-sama, dan saya dengan istri punya bahasa-bahasa spesial, bahasa-bahasa rahasia yang saudara nggak ngerti. Dan saudara nggak bisa ikut-ikutan di dalam conversation saya dengan istri, saudara-saudara. Ya. Oh, kalau kami mau merasani anak-anak kami ngomong Jawa. Karena sama-sama orang Jawa. Nggak ngerti. Anak-anak kami nggak ngerti, saudara-saudara. Dan kalau kami mau nawar-nawar di pasar, saudara-saudaraku, kalau dia orang Inggris ya kita ngomong bahasa Indonesia. Kalau dia ngerti bahasa Indonesia kita ngomong Jawa. Kalau dia juga ngerti Jawa kita ngomong Koi, saudara. Karena apa? Karena bahasa yang orang lain tidak tahu. Makanya saya panggil istri saya sayang. Iya dong. Gak ada orang lain bisa panggil istri saya sayang, gak ada. Cuma saya dong. Cuma saya yang bisa panggil mam gitu ya. During lockdown saya mulai ganti rokok, wifi, gitu, saudara-saudara, ketawa-ketawa begitu, saudara-saudara. Jadi bahasa yang spesial. Coba saudara kumpul. Saya waktu diajak rekaman sama Chandra beberapa minggu yang lalu, sama Erika, saudara-saudara, mereka juga punya gaya bahasa sendiri. Saudara bisa bayangkan saya duduk, Han, itu hati-hati sama mobil. Saya selalu noleh. Karena Han itu panggil terus Han. Koko bukan Koko yang tak panggil, maksudnya Chandra. Hani itu panggilannya Han. Oh, begitu sampai ke rumah dia, Han, ambil air putih. Ambil air putih. Kok tak suruh-suruh ke Chandra. Saya ngerti maksud saya. Ada bahasa yang spesial. Cuma Erika yang bisa panggil Chandra Han. Nggak ada yang bisa. Coba saudara panggil Han sama Chandra. Mau Erika. Iya dong. Coba kalau saudara balik, saudara Erika pun tidak boleh panggil orang lain Han sembarangan. Karena ada bahasa yang intim, saudara-saudaraku, itu yang saya maksudkan. Ketika kau berbicara di dalam bahasa-bahasa yang murni, oh saudara, berdoa dengan roh saudara. Makanya Rasul Paulus berkata di 1 Korintus pasal yang ke-14, ayat yang ke-5, aku suka supaya kamu semua berbahasa, berkata-kata dengan bahasa
bahasa roh. Saya sebagai gembala juga berkata yang sama. Saya berdoa supaya semua jemaat Bethany yang di Sydney ini, semua saudara bisa berkata-kata di dalam bahasa roh. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Taruh tangan saudara di dada sambil berkata, aku mau lebih intim dengan Tuhan dengan berdoa dalam roh. Katakan amin. Yang ketiga, dengan cepat saudaraku, bahasa roh itu membangun iman saudara. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Bagaimana kita membangun kekuatan di dalam diri kita? Bagaimana kita bisa punya iman untuk mempercayai hal yang mustahil? Saudaraku, dengan berdoa, berkata-kata di dalam bahasa roh. Ayat itu dilanjutkan, saudaraku, di dalam hukum Taurat ada tertulis, oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku firman Tuhan. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia roh, karunia untuk bernubuat adalah tanda, bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Katakan amin. Banyak orang sangat ngerti terjemahkan ayat ini. Mereka ngomong kalau kita berdoa di dalam bahasa roh berarti kita tidak beriman. Bukan begitu terjemahannya. Itu yang dipakai untuk kelompok lain, saudaraku, yang menyerang saudaraku orang-orang Pentakosta karismatik. Tetapi kita pun memakai ayat yang sama untuk menjelaskan kepada mereka bahwa justru orang yang berdoa di dalam bahasa roh itu mereka punya iman. Duh, kenapa Bapak bisa ngomong begitu? Karena yang ngomong Paulus. Masa Rasul Paulus gak punya iman? Bukankah Paulus berkata, aku suka supaya semua saudara berdoa di dalam roh. Bahkan dia ngomong di ayat yang ke-18, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Oh, ini ayat berbicara keras buat saya. Supaya saya pun sebelum khotbah ini, saya harus memastikan bahwa saya pun berdoa di dalam roh lebih daripada semua saudara. Ketika saya mandi, saya naik mobil, oh Tuhan, kau menolong aku, Roh Kudus bertinggal di dalam aku. Ketika saya berjalan, artinya apa? Saya membangun iman untuk mempercayai bahwa Tuhan itu real, Tuhan itu nyata, Roh Kudus itu tinggal di dalam saya. Bahwa pencipta langit dan bumi ini roh yang begitu besar. Roh itu yang ada di dalam saya lebih besar daripada roh di dalam dunia ini. Makanya saya berkata bahwa bahasa roh itu adalah the gateway into the supernatural. Adalah pintu gerbang untuk mencapai sesuatu yang supernatural, sesuatu yang membuka the realm of God's power. Makanya hanya gereja Pentakosta sudah mempercayai mujizat masih terjadi sampai hari ini. Bahwa Tuhan itu hidup, Tuhan itu berkuasa. Mereka tidak percaya. Mereka berkata bahwa musim mujizat sudah lewat, tidak perlu iman. Kenapa? Karena mereka tidak mempercayai yang paling gampang, tidak mempercayai berbicara di dalam bahasa baru. Haleluya. Jadi kalau saudara beribadah di gereja ini, saudara percaya bahwa di dalam gereja ini kita masih percaya sampai hari ini Yesus sanggup melakukan mujizat. Sebab Yesus Kristus tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dahulu dia menyembuhkan, sekarang dia bisa menyembuhkan, dan sampai selama-lamanya Tuhan bisa menyembuhkan. Kenapa gereja kita seperti itu? Karena kita mempercayai yang paling gampang, saudara, tanda awalnya berdoa, berbicara di dalam bahasa roh. Maka sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, sebelum dia naik ke surga, dia berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara di dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangan atas orang sakit dan orang sakit akan sembuh. Bagaimana saudara percaya sakit sembuh, saudara mengusir setan kalau saudara berbicara dalam bahasa baru aja saudara nggak percaya? Halo, bagaimana saudara percaya kanker sembuh? Karena saudara melihat mata kanker stadium 3. Oh, kemoterapi 6 kali, mamogram sekian kali, nanti saudara akan lihat videonya. Bagaimana kalau saudara tidak berdoa di dalam roh? Berdoa di dalam akal, saudara terpengaruh, dokter ini ngomong ini, dokter itu ngomong begini, bagaimana saudara bisa percaya? Haleluya. Makanya perlu bahasa doa. Apakah itu
itu bahasa roh itu bahasa malaikat. Seperti yang ditulis di 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Memang kalau sudah membaca 1 Korintus 13 ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Artinya saudara bisa belajar bahasa Jerman, saudara bisa belajar bahasa Jawa, saudara bisa belajar bahasa Koi. Tapi ada yang namanya bahasa malaikat. Ya bahasa roh itu, saudara. Roh Kudus itu, saudara. Saudara harus percaya. Oh, Rapa kasih katakan, Rapa kasih. Dan itu adalah satu gerbang, saudara, untuk saudara memasuki supernatural. Apakah Bapak mengalami sesuatu yang supernatural terjadi ketika berdoa dalam bahasa roh? Ya. Saya ingat saudaraku, saya bertobat di tahun 1987. Gereja Betani pada saat itu di Manyar, saudaraku ya. Saya sempat ikut dari garasi sampai ke gedung yang kapasitas 4.000 itu, saudaraku. Dan banyak orang anggap Betani itu sesat. Karena begitu saudara datang, mereka berdoa dalam Rapa kasih kita karena sebagai orang Kristen yang baru, saudara, anak muda. Jadi 1987, 88, 89 pada saat itu, saudara, satu ketika ada KKR anak muda. Saudaraku, dilawat Tuhan luar biasa. Anak-anak muda berdoa di dalam bahasa Rapa kasih kita. Saya ingat saudaraku, hari itu gedung sudah mau tutup, tapi anak-anak muda gak mau berhenti berdoa dalam roh. Akhirnya saudaraku, kami dibawa ke bawah, saudaraku, dimasukkan di dalam ruang som waktu itu. Kemudian mereka berdoa dan kemudian saya melihat anak muda, saudaraku, mulai ngomong kuai, saudara. Mandarin, buatku, saudara.我敬拜你主耶稣，我爱你，我赞美主。我相信你主耶稣，主耶稣真伟大，gitu. Kira-kira begitu, tapi bagus gitu, saudara-saudara. Bagi saudara yang nggak mengerti itu kuai ya. Saya lihat anak-anak muda itu, hebat kuainya. Padahal kuai saya belepotan, saudara-saudara. Atau padahal dulu my first language itu Mandarin. Jadi setelah selesai saya ngomong sama dia, wah, 你的华语那么好，你叫什么名字啊？ Mandarin kamu begitu bagus, namamu siapa? Dia lihat saya bingung. Kaisa udah pernah ngomong Mandarin. Tapi saya bisa dengar itu kayak Mandarin, saudara-saudara. Wow, luar biasa. Mulai dari situ saya percaya, Tuhan itu nyata. He is real, Roh Kudus itu nggak kelihatan, nyata tinggal di dalam diri kita. Makanya kita perlu membangun iman dulu. Saya jadi ingat saudaraku tahun 2002. Pertama kali saya diordain jadi senior pastor. Jadi tanpa terasa, saudaraku, sebagai gembala senior saya sudah berusia di dalam pelayanan ini 20 tahun sebagai senior pastor. Sebelumnya saya itinerant preacher, ya. Tetapi tugas saya adalah menggembalakan gereja berbahasa Inggris. Wah, saya ngomong sama gembala saya almarhum Om, bagaimana saya bisa khotbah bahasa Inggris itu? Iya, broken English. Makanya pada waktu baptisan saya berkata, it's okay if I preach in English using my broken English because now I know the Lord can anoint my broken English to heal the broken heart. Ya. Mantap saudara-saudara. Jadi saya khotbah pakai bahasa Inggris. Tapi karena Inggris saya pas-pasan waktu itu, jadi saya banyak pakai bahasa roh kalau doa di mimbar, saudara. Waktu doa Rapa kasih kita, kami nggak bisa menangkan orang bule karena Inggris kami kan pas-pasan. Jadi yang datang ya orang Afrika, saya mulai baptis orang Zimbabwe, orang Zambia, Mauritius, Kenya, dan lain sebagainya. Saudara, datang satu jemaat kami, saudara. Namanya Norma Salami. Ya, dia ini datang dari Lebanon, saudara-saudara. Saya ingat di gedung kami yang kecil itu saya berdoa di dalam Rapa kasih kita, Rapa kasih kita. Saudaraku, dia loncat, saudaraku, dari kursinya, dia teriak keras sekali. Praise the Lord! You are speaking in my language! You are speaking in my language! You are speaking in my... Saya shock, saudara-saudara. Kebaktian berhenti, saya tanya, what language? Arabic! You are speaking in Arabic! Kapan saya belajar bahasa Arab? Saudara-saudara, itu terjadi, saudara-saudara. Ya, itu 20 tahun yang lalu. Itu yang saya ngomong sama saudara. Ada power. Saudaraku, makanya kenapa kalau bayi itu, saudaraku, bisa di dasar yang menyusu, saudara-saudaraku, mereka bisa ada kekuatan, ada puji-pujian. Itu ya karena dari roh mereka memuji. Jadi bukan saja iman, tetapi saudaraku yang keempat, fungsinya adalah menyembah dan memuji Tuhan. Katakan bersama dengan saya, menyembah dan memuji Tuhan.
Jadi kalau saudara melihat manifestasi yang terjadi, saudara mulai melihat dari Kisah Rasul pasal 2, saudara lihat saya pasang ayat di Kisah Rasul pasal 10, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Jadi bahasa roh itu bukan saja doa, bukan saja membangun iman, bukan saja menguasai mulut saudara, supaya mulut saudara punya berkat dan kuasa dan kehidupan, tetapi mulut itu dipakai untuk hubungan intim dengan Tuhan, supaya saudara bisa menyembah di dalam roh. Ya, supaya saudara bisa menyanyi di dalam roh. Efesus 5 ayat yang ke-18, hendaklah kamu penuh dengan roh dan berkata-kata seorang kepada yang lain dengan mazmur, kidung-kidung pujian dan nyanyian rohani. Ya, jadi ketika engkau penuh dengan Roh Kudus, engkau mulai bisa menyanyi. Ya, mulai bisa menyanyi. Saudara, menyanyi apa, saudara-saudara? Ya, saudara mulai bisa mengarang lagu. Ya, di sini ada Pak Bernard, ada Bu Sandra Seledi. Duduk situ, coba lambaikan tangan saudara, itu pengarang lagu kita. Luar biasa, saudara-saudara. Ada Chandra, ada Heli, Bu Elina. Mungkin ada yang lain. Saya percaya ketika Roh Kudus turun, engkau mulai bisa menyanyi lagu-lagu baru. Bukan saja engkau mungkin tidak dipanggil seperti Pak Bernard, canggih, saudara. Begitu Roh Kudus turun, jeng, kalau lagunya, saudara. Langsung C, B, A, kres minor, itu semua bisa. Saya nggak bisa. Tetapi kalau saudara tanya kepada saya, Bapak juga bisa mengarang lagu? Oh, bisa. Nyanyi dalam roh. Iya. Saudara bisa, harus bisa. Bukankah Rasul Paulus itu juga bukan pengarang lagu? Setahu saya pendeta, saudara penginjil itu enggak ada yang bisa ciptakan lagu banyak. Pasti fals ya, pokok-pokoknya sudah teriak-teriak. Kayak saya teriak-teriak, saudara, gak bisa nyanyi. Makanya Paulus berkata, jadi apa yang harus aku buat di ayat yang ke-15? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku juga akan berdoa dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi kalau saudara tadi menyanyi dengan akal budi, saudara, I'll sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Saudaraku, di gereja-gereja yang tidak mempercayai akan bahasa roh ini, akan gerakan Pentakosta ini, mereka akan berhenti sampai ini. For your name is great and greatly to be praised. Habis itu worship leadernya berdoa. Tapi coba saudara lihat tadi Pak Firman, saudara lihat semua yang di mimbar ini. Gereja kita kan lain. For your name is great and greatly to be praised. Diulangi, kasih kode begini, saudara. Ya, saya juga belajar jadi pemimpin pujian. Langsung. For your name is great and greatly to be praised. Biasanya 2 kali diulangi. Itu rahasia kalau saudara ikut Bu Helena. For your name is great and greatly to be praised. Itu kebiasaan gereja kita apa? Jesus, I love you, Lord. With all my heart, I love you, Jesus. You are the only one, oh Jesus. Duh, Bapak itu nyanyi ngerti nggak bahasanya? Ngerti, karena intim. Kenapa Bapak menyanyi di dalam roh? Ya karena Paulus mengajarkan demikian, karena Efesus mengajarkan demikian. Ketika kamu penuh dengan Roh Kudus, kamu mulai menyanyi seperti bayi, saudaraku. Ada dasar kekuatan, seperti anak-anak. Saudara suruh anak-anak nyanyi, saudara. Coba saudara ke PLC, lihat outdoor, suruh nyanyi I'll sing praises to your name, gak akan bisa. Tapi kalau mereka nyanyi penuh tapi keluar dari roh mereka. Amin. Dan itu yang Tuhan lihat. Tuhan itu lihat saudara dengan segenap hati, dengan roh saudara menyanyi dan memuji, saudara. Ya, celaka kalau Tuhan kita itu, saudara-saudaraku, mau terima puji-pujian saudaraku yang tidak false. Waduh, berarti kebanyakan kita ini false, saudaraku, termasuk saya nyanyinya. Ya, tapi kalau itu keluar dari hati, dari roh, orang musik kita, pujian dan penyembahan, pemain musik boleh kembali. Haleluya. Yang terakhir, saudaraku, ternyata saudaraku, berbahasa roh itu adalah istirahat. Ini yang penting. Katakan bersama dengan saya, istirahat. Semua berkata istirahat.
Yesaya 28:11 berkata, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil dan oleh orang-orang yang berbahasa asing akan berbicara kepada bangsa ini. Dia yang telah berfirman kepada mereka, inilah tempat perhentian, berilah perhentian kepada orang yang lelah. Inilah tempat peristirahatan. Bahasa Inggrisnya berkata, very well then, with the foreign lips and the strange tongue, God will speak to these people, to whom He said, this is resting place. Let the weary rest. Let the weary rest. Saudara-saudara, kalau saudara melihat foto ini adalah gambar neuroimaging dari Profesor Andrew Newberg, University of Pennsylvania di 2006, saudaraku. Dia berkata bahwa Christians speak in tongue, the frontal lobes area slips into low gear, di mana there is less blood flow there. Then when you talk and pray and sing in the language that you know. Ada katanya? Nah itu. Jadi kalau saudara nyanyi gospel song, ya, I'll sing praises to your name, oh Lord. Dengan saudara menyanyi, oh Ramakasyande, oh Ramakasyande. Dikatakan saudaraku darah itu apa namanya? Ya itu, saya nggak ngerti lah, bukan dokter saudara, pura-pura pinter aja. Ya. Cuma Google aja, saudara-saudaraku, ya, your mind begin to relax. Profesor berkata demikian. Dan dia ngomong begini yang luar biasa, the sense of self is taken over by something else outside of the person. Jadi saudara, kayak kesadaranmu itu ada sesuatu yang membawa engkau keluar dari dalam dirimu. Ya dia sih profesor bisa ngomong something, tetapi kan kita tahu itu bukan something, itu someone, Roh Kudus. Amin, saudara. Supaya saudara bisa rest dari apa? Dari marah, rest dari kepahitan, rest dari malu, rest dari istirahat. Saudara, kalau saudara sakit, coba saudara ke dokter. Dokter akan berkata apa? Istirahat, rest. Jadi ketika engkau mulai menyembah, ya Rama Shanda Ramo Shande, Rama Kashande Ramo Shande, ini Ramo Shande Ramo Shanda Rama, Jesus. Saudara-saudara, ketika saya mulai menyanyi di dalam roh, saya berdoa di dalam roh, saudara harus ingat, saya tidak berbicara kepada saudara, saya berbicara kepada Tuhan, intim dengan Tuhan. Gak ada orang lain yang tahu rahasia. Saya menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Ketika saya mengizinkan Roh Kudus menguasai lidah saya, saudara-saudara, seluruh tubuh saya dikuasai. Oh, saudara-saudaraku, seluruh tubuh, sehingga apa yang keluar dari mulut saya hanya berkat, hanya kehidupan, ada kuasa, dinamis power keluar dari mulut saya. Dan ketika saya mulai begitu, saudara, iman saya mulai terbangun, sehingga saya mulai mempercayai hal-hal yang supernatural. Saya mulai mempercayai akan mujizat. Oh, dan saya mulai menyembah Tuhan dan memuji Tuhan, dan saya beristirahat. Haleluya. Dan masih banyak, saudaraku, saya bisa ngomong bahwa berdoa dalam roh itu peperangan rohani, spiritual warfare, untuk intercessor, berdoa siapa, untuk berdoa hal-hal yang saudara tidak tahu, pray for the unknown, pray according to the perfect will of God, for the edification, dan masih banyak lain. Tapi biarlah yang kelima ini, saudara-saudaraku, itu terjadi atas hidup saudara. Katakan amin. Sebentar. Saya lupa, saudaraku. Saya mau menutup dengan ini, saudaraku. Saya mau saudara melihat satu video ini, saudara. Kadang-kadang kita itu tidak sadar, tiba-tiba kehidupan ini tiba-tiba menyerang kita dan ada badai yang menyerang kita. Dan ketika engkau divonis kanker stadium 3, apa yang kau lakukan? Kita akan saksikan dulu video ini. Setelah itu kita akan sambung, saudara. Haleluya. Amin. Tetap di tempat aja. Haleluya. Jesus. Shalom. Aku Telia, aku mau share kebaikan Tuhan di dalam hidupnya aku. Tepatnya tanggal 28 Agustus 2020, dokter bilang aku ada cancer. Rasanya badan lemes, sedih, gak karuan. Malamnya aku berdoa, aku bilang sama Tuhan, kok aku yang dapat cancer, Tuhan? Sedangkan hidupku untuk pelayanan. Setelah aku berdoa, aku merasakan kekuatan dan kuserahkan semua di tangannya. Aku percaya kalau kita minta, Tuhan akan memberi. Karena kita punya Bapak yang mendengar. Setelah di mammogram dan biopsi, dokter transfer aku ke dokter spesialis cancer. Setelah dokter periksa dan baca hasilnya
Hasil tesnya stadium 3. Dokter bilang biasanya kalau ada di breast pasti ada di daerah ketiak, tapi di raba nggak ada. Dokter bilang aku mau diusahain kalau bisa breastnya nggak dibuang, dipotong yang ada di kansernya aja. Operasi berjalan lancar. Ternyata di ketiak ada cairan, biasanya disebut getah bening. Puji Tuhan, ternyata breastnya cuma dikorek, diambil kansernya only, karena di ketiak ada getah bening, jadi mesti di kemo. Setelah 1 bulan operasi, baru aku menjalani kemo. Rasa sakit, rambut mulai rontok dan botak. Kalau bukan karena kekuatan Tuhan, aku nggak kuat. Untuk berdiri aja kaki lemes, kalau jalan dituntun, semakin hari semakin parah. Nggak bisa makan, mulut serasa bau besi. Badan semakin kurus, dan suami dan anak memberi semangat yang kuat. Mami, jangan kayak temanku, 2 orang papanya meninggal karena kanker. Aku merenung, kakak iparku juga meninggal karena kanker. Dikala sakit, keadaan kita lebih lemah, tidak berdaya dan berserah. Tapi kalau iman kita nggak kuat, itu godaan-godaan menghancurkan iman kita. Tapi aku percaya Tuhan menolong aku, sekalipun aku nggak sembuh, aku tetap setia, percaya, tetap menyembah Tuhan. Jangan punya pikiran kita lagi dihukum Tuhan. Kita harus bergumul dengan iman kita supaya kita semakin dekat dan pasrah pada Tuhan. Punya masalah itu anugerah. Tuhan cinta kita, menjadikan kita mencintai Tuhan bertambah-tambah. Nggak henti-hentinya aku berdoa, mohon Tuhan kasih aku sukacita biar aku nggak rasain sakit. Aku di kemo selama 6 bulan. Habis kemo selesai, lanjut radiasi selama 1 bulan. Setelah semua selesai, dokter suruh aku tes MRI. Ternyata ada something di perut, di leher, dan di bawah dada. Langsung di treatment selama 9 bulan. Puji Tuhan, itu semua bukan kanker. Setelah di memogram, tes darah, hasilnya haleluya, no more cancer. Thanks God, I'm free. God bless. Thank you Tuhan, God is good. Thank you juga untuk semua orang yang menolong aku, selalu mendoakan aku mengucapkan banyak terima kasih selalu. Hanya Tuhan yang bisa membalas kebaikan kalian. Thank you, all the best. Tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan kita. Oh, haleluya. Saudara-saudaraku, Ibu Teri, mana Ibu Teri? Lambaikan tangan, itu di sana. Saudara bisa ketemu saksi hidupnya, saudara-saudara. Oh, haleluya. Saya tahu berat, saudara-saudaraku, saya pernah ketemu dengan beliau. Saudaraku, dan beliau pernah berkata pada saat waktu rambutnya nggak ada dalam keadaan yang kacau itu, saudara-saudaraku. Beliau berkata bahwa Pak, banyak yang sudah bersama-sama, ya toh, pada waktu saudara masuki satu session saudara mendengar ini berangkat, yang sana berangkat. Bagaimana perasaan saudara? Bagaimana hati saudara? Kenapa ini bisa terjadi? Tetapi satu hal yang saya kagumi, saudaraku, ternyata beliau tetap cari Tuhan, tetap berdoa. Memang tidak kelihatan di ibadah ya pas waktu itu lockdown, saudara. Tetapi kalau saya bersaksi kepada saudara, tetap ibadah online pasti tidak pernah ketinggalan. Pasti shalom, saudara-saudaraku. Setiap doa malam beliau pasti ada, saudara. Tidak pernah berleset. Itu menunjukkan, saudaraku, semakin saya tua, semakin saya sadar manusia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Kita butuh Roh Kudus, kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Dan kita saudara terus berdoa dan percaya, saudaraku, maka sekalipun engkau sudah stadium 3, itu sebabnya kita mau belajar lagu ini, saudaraku. Ini ada satu lagu, mungkin kita belajarnya, Pak Tangga, saya tunjukkan di YouTube-nya aja dulu ya, saudaraku. Sekalipun saudara sudah masuk ke dalam lubang singa, namun itu tidak pernah terlambat ketika engkau tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan masih bisa menolong saudara. Sekalipun penagih hutang itu sudah datang, namun seperti janda itu percaya pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Walaupun sudah 12 tahun engkau menderita. Berapa lama engkau menderita? Bu Teri menderita, saudara sudah mendengar berapa tahun? Cuma berapa tahun saja.
Tetapi seperti perempuan yang sakit pendarahan, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sebab seperti Abraham berkata, sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, sekalipun tidak ada dasar untuk aku percaya, namun seperti Abraham aku tetap percaya dan berharap juga. Sebab terhadap janji Allah aku tidak bimbang karena ketidakpercayaan, namun aku percaya bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Mari kita belajar lagu ini bersama-sama. Kita saksikan, setelah itu kita akan menyanyi bersama. Tetap kau sanggup ubahkan.
penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Tuhan, aku percaya. Aku punya Tuhan yang besar. Sebagai tanda segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran kami berikan kepada Tuhan yang besar, Jesus yang hebat, Yesus yang dahsyat, Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian.